Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hai Sobat MM dimanapun Anda berada, bersama saya Tania Bonita Lumbaraja. Selamat datang di acara podcast IMMM USU. Podcast IMM ini adalah podcast perdana kita yang dipersembahkan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara dengan tagline From Insight to Impact, Academia Meets Action. Mari kita bertepuk tangan untuk kegiatan kita hari ini. Podcast ini hadir sebagai ruang diskusi santai tapi bermakna, di mana gagasan dari kampus akan bertemu langsung dengan realita di lapangan. Di episode pertama ini, kita akan angkat tema yang sangat relevan, yaitu digital literasi pada industri kopi di Sumatera Utara. Seperti yang kita tahu, UMKM kopi berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan industri kreatif di Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ketua DPD ASKI Sumatera Utara sekaligus pelaku aktif di industri kopi dan penggerak literasi digital di kalangan UMKM, yaitu Ibu Ripmo Padang, dan juga akan ditemani oleh anggota ASKI Sumut, yaitu Bapak Andre, yang siap berbagi pengalaman dan insight tentang bagaimana UMKM kopi akhirnya bisa go digital dengan strategi yang tepat. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mari kita menyapa dulu kedua narasumber kita hari ini. Apa kabar Ibu Ripmo, Bapak Andre? Baik, alhamdulillah. Iya, senang sekali bisa berbincang langsung dengan kedua narasumber yang hebat ini di acara podcast perdana dari IMM ini. Baik Ibu, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling seru ini. Kita mau ngobrol nih soal pengalaman dan pandangan dari Bapak dan Ibu soal dunia digital di dalam UMKM. Nah, karena zaman sekarang seperti kita tahu, usaha kopi itu bukan cuma soal rasa atau soal taste, tapi juga soal cara kita menyapa pelanggan lewat layar. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng ya Bapak Ibu, gimana sebenarnya peran teknologi di balik usaha kopi Bapak dan Ibu. Ibu dan Bapak bisa menceritakan bagaimana awal mula usaha kopi ini didirikan. Mungkin kapan usaha ini dimulai, siapa yang mengelola, atau mungkin apa motivasi awal sebelum Bapak dan Ibu memulai usaha kopi ini. Silahkan Bapak, Ibu. Baik, terima kasih. Nama saya Ripmo Padang Batanghari, saya Ketua DPD ASKI Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Utara, ASKI sudah berdiri di 13 kabupaten kota yang bergerak mulai dari hulu sampai hilir. Di 13 kabupaten kota ini, berbagai varietas kopi dan berbagai klon kopi ada sesuai dengan MDPL daerah masing-masing. Izin Asosiasi Kopi Indonesia ini untuk pusatnya berdiri pada tahun 2015 dengan anggota yang terdiri dari pelaku dari hulu ke hilir. Pada tahun 2019 sudah dikukuhkan dengan dikeluarkannya izin dan dari situ setelah keluar izin lalu dikukuhkan di Jakarta oleh Bapak Iketut Putrayasa sebagai Ketua DPP ASKI di pusat. DPD ASKI Provinsi Sumatera Utara, kami itu terdiri dari pelaku UMKM kopi, petani dan roastery, juga ada prosesor. Dan kami itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk kopi lokal. Dan kami mempunyai visi ya Ibu Tania ya, kami mempunyai visi kopi mempersatukan dan mensejahterakan. Nah, peran utama kami ingin mendukung mendukung perkembangan UMKM kopi melalui pelatihan-pelatihan, advokasi dan forum diskusi. Sampai sekarang kami sudah mempunyai hubungan kerjasama, menjalin kerjasama dengan pemerintah, baik di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, kemudian Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Utara, kemudian Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara. Demikian Ibu Tania.
Baik Ibu. Kalau begitu bagaimana usaha kopi ini, bisa berkembang dari waktu ke waktu? Mungkin, seperti apa saja tantangan terberat selama, Bapak dan Ibu menjalankan usaha kopi ini? Ataukah ada momen penting atau turning point dalam bisnis, Bapak dan Ibu gitu? Boleh mungkin dari Bapak Andre? Pada pengalaman yang sekarang ini yang kita hadapi adalah para pelaku UKM ini mengenai harga biji yang terus melambung karena area-area kopi di setiap daerah itu permintaan di hilir itu banyak, sementara produktivitas di hulu itu makin berkurang. Nah, itu yang sekarang jadi dilema bagi para pengusaha coffee shop. Dan menghadapi kalau menaikkan harga jualnya belum tentu bisa diterima oleh para konsumen, sementara di hulunya sudah kenaikan harga. Itulah yang sekarang kita pikirkan bagaimana agar produktivitas produksi biji kopi yang ada di setiap daerah di 13 kabupaten di Sumatera Utara itu kita masih memikirkan bagaimana caranya meningkatkan budidaya yang sekarang ini masih dalam Ibu pikirkan mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk mendukung perluasan budidaya kopi yang ada di 13 kabupaten ini. Baik, terima kasih Bapak Andre. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang pemahaman dan pengalaman digital dari, usaha kopi yang sedang digeluti gitu. Menurut Bapak Ibu, apa sih sebenarnya definisi dari digital dalam konteks usaha kopi Bapak dan Ibu? Mungkin, apakah usaha ini menggunakan media sosial seperti yang lagi tren ini ada Instagram, ada TikTok, mungkin dijual di marketplace juga seperti di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop gitu. Dan siapa yang, pertama kali yang mengusulkan untuk penggunaan digital dalam usaha kopi ini, Bu? Mungkin dari Ibu bisa. Literasi digital dalam konteks UMKM kopi adalah kemampuan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Izin tingkat literasi digital pelaku UMKM kopi di Medan, bahkan di 13 kabupaten kota DPC yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini sangat bervariasi ya. Karena pelaku UMKM itu dari yang milenial, kaum muda, bahkan sampai seperti saya yang sudah mencapai umur 60-an. Nah, jadi penggunaan daripada digital di sini juga bervariasi. Ada yang sudah cukup baik ya, seperti Pak Andre saya rasa sudah menggunakannya kopi shopnya. Ada juga yang masih perlu peningkatan. Izin contoh soal kami DPC Tapanuli Selatan ya. Di Tapsel itu ketua DPC-nya itu Bapak Ondo. Dia sudah menggunakan website. Nah, sehingga dia selama 7 tahun dia bergelut di dalam hilir ya, prosesor Pak Ondo itu dia sudah mampu untuk ekspor melalui website yang sudah dibangunnya, kemudian TikTok. Yang paling berpengaruh itu memang dari media sosial. Yes. Nah, sehingga website daripada Pak Ondo itu sangat diyakini sehingga membuka ruang untuk kerjasama dengan provinsi ataupun dari luar ya. Pak Ondo Kopi ini sangat luar biasa. Nah, ada juga ya tingkat penggunaan variasi tingkat literasi digital ini sangat dipengaruhi oleh usia juga saya rasa ya. Yeah. Contoh seperti saya ownernya kopi Aloy ya, Aloy Coffee di Sidikalang khusus Robusta. Nah, karena saya sudah menjelang pensiun 53 tahun, jadi saya harus menggunakan para pemuda untuk menggunakan digital ini untuk memperkenalkan kopi Aloy. Itu salah satu. Jadi kami di Asosiasi Kopi Indonesia ini kami menyelenggarakan pelatihan digital yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. Misalnya di Kabupaten Dairi, kami bekerja sama dengan Dinas Perindakop setempat
dan kami menggunakan anggota-anggota ASKI yang ada di Kabupaten Dairi untuk bergabung ke Dinas Perindakop dalam pelatihan tersebut. Nah, kalau dari Humas sendiri, program Humas juga ada. Demikian tadi. Baik, Ibu. Wah, insightful sekali ya, Ibu ya. Mungkin dari Bapak Andre bisa menceritakan pengalaman pertama Bapak dalam menggunakan teknologi digital dalam bisnis kopi Bapak. Mungkin teknologi pertama yang digunakan itu apa, seperti apa, dan apa yang membuat Bapak Andre akhirnya mau mencoba nih tentang teknologi digital dalam UMKM. Terus bagaimana rasanya pertama kali mempraktekkan pemanfaatan teknologi digital di dalam usaha Bapak sendiri? Ya, terima kasih. Terus terang, saya mempergunakan teknologi digital yang pertama kali diterapkan di coffee shop saya itu aplikasi kasir. Oh ya. Aplikasi kasir yang teronline, sehingga saya tidak perlu lagi membuat pembukuan kepada barista-barista yang ada di coffee shop. Dan itu sangat memudahkan kita karena real on time 24 jam. Cuman terkendalanya dengan teman-teman kita yang lain, aplikasi kasir ini kan tidak murah. Ya. Nah, yaitu berbayar. Bahkan ada yang berbayar bulanan. Yang paling lengkap isinya, pelaporannya dan lain-lain, akuntansinya itu bahkan di atas bisa dibilang 1 juta lebih. Dan itu yang tidak bisa terakomodir sama UMKM yang ada ataupun coffee shop di kita. Padahal ini sangat bermanfaat bagi para UMKM kita yang ada yang melakukan kegiatan coffee shop. Kenapa? Kebanyakan UMKM kita ini adalah pelakunya langsung. Jadi dengan adanya digitalisasi ini, mereka terbantu. Artinya tidak harus selalu di tempat. Mereka bisa di mana? Karena yang namanya owner coffee shop ini pasti bergerak untuk mencari bahan baku, mencari ini, bahkan bisa keluar kota mencari biji kopi. Ya kan? Di situ yang menjadi kendala para UMKM yang ada di Medan ini. Kira-kira begitu. Itu kalau kendala dari Bapak Andre sendiri dalam penggunaan aplikasi kasir gitu, Pak. Mungkin dari Ibu, ada nggak tantangan atau hambatan yang Ibu hadapi saat menggunakan teknologi digital? Mungkin secara teknis misalnya fiturnya rumit, Bu, misalnya di marketplace gitu. Terus misalnya sinyalnya error, atau mungkin dari psikologis mungkin kayak malu atau bingung gitu cara makainya gitu yang baik itu gimana. Terus kalau misalnya dari sosial itu misalnya lingkungan nggak mendukung atau mungkin pelanggan nggak familiar, Bu, nggak, apalagi pelanggan yang kayak misalnya di dalam gitu bukan di kota, itu mungkin mereka belum terbiasa untuk berbelanja online misal pakai Tokopedia atau mungkin tadi dari TikTok Shop, mereka belum terbiasa untuk memakai gitu. Mungkin ada, Bu? Baik, terima kasih. Tantangan utama ya, Iya. tantangan utama bagi kami setelah kami sharing, pertama itu adalah mengubah mindset ya pelaku UMKM untuk menggunakan teknologi digital dalam bisnis mereka. Itu tantangan utama sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Zaman sekarang kita itu untuk pembayaran saja pun kita harus menggunakan digital. Misalnya penggunaan QRIS. Nah, kami pelaku UMKM ini masih mempunyai mindset di dalam pemikiran kami bahwa pembayaran secara cash and carry itu lebih menguntungkan. Karena memang di QRIS sendiri kadang kan kita ada biaya administrasi di sana ya. Nah, tetapi itu juga sudah kami koordinasikan dengan beberapa pihak. Tetapi itu pun Ibu, pola pikir daripada pelaku usaha ini, terutama di hilir, Medan terutama, karena Medan itu pusatnya hilirnya pelaku usaha UMKM. Nah, di sini mindsetnya itu perlu kita rubahkan bagaimana supaya dia mampu menerima
proses digital itu harus dan mesti ada. Nah, itulah tantangan yang paling mendasar yang kami temui di setiap pelaku UMKM yang ada di Medan, Kotamadya Medan. Dan izin itu bisa kami katakan karena beberapa anggota kami yang sudah hampir 100 lebih membuka coffee shop, itu kendalanya. Demikian Ibu Tania. Iya, baik, terima kasih banget Ibu. Kemudian mungkin dari Bapak, menurut Bapak apa manfaat terbesar dari penggunaan digital dalam usaha kopi Bapak? Mungkin berdampak pada penjualan yang semakin meningkat atau bagaimana menjangkau pelanggan supaya lebih banyak pelanggannya, dan pastinya apakah itu bisa memudahkan pekerjaan dalam penjualan kopi sehari-hari, Pak? Ya, kalau bisa dibilang untuk penggunaan digitalisasi ini di coffee shop sangat berpengaruh besar dalam hal penjualan, apalagi bersaing dengan brand-brand yang besar, sementara kita ini kan UMKM, gitu kan. Jadi dengan adanya digitalisasi ini sangat mendukung untuk pengembangan usaha, dan dengan dikenalnya produk-produk kita di media sosial itu dapat mendatangkan orang dan mencoba produk-produk kita, apalagi produk lokal, gitu kan. Sementara brand-brand besar mungkin kita tidak tahu tuh asal kopinya dari mana kan. Yang jelas kita berusaha memperkenalkan produk-produk lokal kita, khususnya kopi Sumatera Utara yang ada di 13 kabupaten. Kita akan berdiskusi tentang kapasitas dan dukungan digital. Nah, tadi Ibu udah bilang bahwa di bisnis kopi Ibu sendiri sudah melaksanakan dan mengikuti pelatihan digital untuk UMKM itu dari pemerintah. Nah, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan digital yang lain, mungkin dari asosiasi, mungkin dari komunitas, mungkin dari non-government organization, Bu, gitu. Dan di dalam pelatihan itu, tadi sekalian ceritakan pelatihan dari pemerintah itu, apa aja materi yang diajarkan oleh mereka, Bu? Gitu. Dan apakah pelatihan itu bermanfaat untuk kelanjutan dari usaha kopi Ibu sendiri? Baik Tania ya, ini sangat pertanyaan yang baik saya rasa ya. Kami di Asosiasi Kopi Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan pelatihan digital ya kepada anggota Asosiasi Kopi Indonesia. Di ASKI sendiri banyak narasumber, banyak kami yang boleh menjadi narasumber, terutama yang memang yang berkompeten dan berkedudukan di Kotamadya Medan. Dan dari keanggotaan kami yang ada di Kotamadya Medan akan berbagi ke DPC yang ada di kabupaten kota di Sumatera Utara. Contoh misalnya tahun 2023 ya, kami mengadakan pelatihan di Karo. Dan narasumbernya itu dari ASKI sendiri. Nah, apa yang kami melakukan itu karena kami merasa bahwa digital ini harus gitu. Ketika kami tidak bisa melakukan secara offline, maka kami melakukan secara online pelatihan tersebut. Jadi biasanya Pak Humas di sini yang bergerak secara secara langsung secara langsung. Beliau akan membuat Zoom. Nah, Zoom itu juga merupakan suatu media untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Lalu dengan kerjasama kami dengan pemerintah tahun 2024 yang lalu, kami bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Nah, di situ Dinas Perkebunan memberikan pelatihan digital dengan memberikan narasumbernya bukan dari ASKI sih, tetapi yang sudah disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Nah, pelatihan di situ diberikan cara membuka website. Nah, gitu. Itu juga saya rasa sangat urgen sekali ya. Saya sendiri untuk website Aloy Coffee kadang
hanya membayar saja gitu. Kurang kurang saya pergunakan. Kenapa? Karena saya di Sikalang Dairy. Nah, jadi yang paling berpengaruh sebenarnya itu adalah kami di desa atau di DPC Ibu Tania adalah dari Facebook dan TikTok. Itu paling berpengaruh sekali. Kalau misalnya kami sangat mengharapkan ke depannya UMKM ini sangat, kalau boleh diperhatikan sekali. Kenapa? Karena UMKM ini yang memberikan warna sari terhadap perekonomian, saya rasa. Kalau kami dari dunia kopi ini dari hulu ke hilir itu memberikan warna sari tersendiri kepada kesejahteraan kami, terutama di beberapa DPC misalnya Dairy, Karo, itu kelompok tani itu sangat urgent sekali. Dan kami mengharapkan melalui kegiatan kita ini yang bekerja sama dengan IMMM Cash ini, bagaimana ke depannya kita bisa bekerja sama mengangkat harkat martabat kopi Sumatera Utara. Kalau kami mengatakan tema daripada kami tahun 2025 ini adalah kopi berkolaborasi. Kami mengharapkan kerjasama nanti ke depannya dengan pihak-pihak pemerintah, stakeholder yang lainnya, maupun lembaga swasta ya Pak Humas ya, lembaga swasta, bagaimana caranya mengkolaborasikan kopi Sumatera Utara ini agar mampu berdiri sendiri di Sumatera Utara. Izin Ibu Tania, ada yang kami harapkan di sini. Para petani kopi Indonesia, kopi di Sumatera Utara ini, kami mempunyai ciri khas sendiri kopi kami. Misalnya kopi Sipirok, mereka mempunyai taste yang berbeda. Jadi bagaimana caranya agar kopi Sipirok ini mampu menjadi tuan rumah di Provinsi Sumatera Utara. Nah, bagaimana caranya agar kopi Sidikalang mampu bertahan di Sumatera Utara ini? Jangan hilang gitu ya, jangan hilang rasanya. Bagaimana kita mengangkat harkat martabat daripada pelaku UMKM atau petani kopi di Sumatera Utara ini ketika kita meminum kopi yang diproduksi bukan dari Sumatera Utara. Harapan kami kopi Karo, kopi Simalungun, kopi Mandeling, kopi Sigarar Utang Lintong, itu harus kita tahu tesnya sebagai warga Provinsi Sumatera Utara. Demikian Tania. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Kemudian mungkin dari Bapak Andre, siapa yang paling membantu Bapak dalam memahami teknologi digital? Mungkin dari keluarga, teman, asosiasi, komunitas, apa mungkin ada peran anak muda? Tadi kan seperti Ibu tadi menceritakan ada peran anak-anak muda yang dari asosiasi sendiri. Mungkin ada peran anak muda dari di luar asosiasi yang membantu penggunaan digital. Saya juga mendapat dukungan juga dari komunitas barista Medan. Ya, mereka juga mempunyai ilmu tentang digitalisasi ini, termasuk juga dalam hal mempromosikannya melalui media sosial TikTok, Instagram. Nah, dari situ mereka sangat membantu juga di coffee shop lain, tempat mereka tuh saling sharing. Jadi untuk perkembangan digital di setiap coffee shop sudah mulai mumpuni, walaupun ada beberapa juga masih tertinggal. Nah, itulah yang jadi perhatian kita juga nih. Ya, untuk bagaimana mengembangkan digitalisasi ini untuk bisa diterapkan di UKM-UKM yang ada di Sumatera Utara. Oke, baik Bapak. Mungkin ada juga pertanyaan, mungkin gini Bu, menurut Ibu, komunitas atau asosiasi itu apakah itu punya peran dalam mendukung digitalisasi, dan bagaimana bentuk dukungan itu? Apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk kedepannya, Bu? Baik, di Asosiasi Kopi Indonesia sendiri untuk mendukung digital ini, kami sudah ada mempunyai lembaga namanya Kopaski, Koperasi Asosiasi Kopi Indonesia. Nah, di Kopaski ini
kami boleh berniaga ya nama artinya ya. Tapi kalau di Asosiasi Kopi Indonesia di ASKI itu kita tidak bisa berekonomi gitu ya, atau tidak ada di situ kegiatan perekonomian. Jadi kegiatan perekonomiannya ada di Kopaski. Nah, di Kopaski kami sudah memakai sistem digital yang namanya Sakti. Nah, jadi ini koperasi ini memakai digital yang ada sistem linknya itu di ASKI. Di sini kami Kopaski ini Sakti namanya. Di sini kami memakai pembayarannya atau penyetoran uang melalui link tersebut. Nah, pusat daripada Sakti itu ada di Bogor dan diketuai oleh Bapak Endi di Bogor, dan beliau menggunakan sistem ini mulai dari pembayaran listrik juga sudah ada di situ. Jadi boleh sampai ke DPD 33 provinsi Sumatera Utara. Itulah perekonomian yang dibangun di ASKI itu sendiri. Demikian. Baik, Ibu. Baik, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang perspektif dan masa depan digitalisasi dalam usaha kopi ini sendiri. Nah, menurut Bapak Andre, apa harapan Bapak terhadap perkembangan digital dalam bisnis kopi lokal? Mungkin Bapak ada yang merasa tertinggal, atau apakah sudah setara, apakah kita sudah lebih maju daripada kopi-kopi di luar sana yang bukan dari kopi lokal? Dan apa mungkin ada yang mungkin Bapak ingin pelajari lebih lagi tentang pengembangan dunia digital dalam usaha kopi ini, Pak? Ya, kalau saya bilang, saya perhatikan bahwa untuk digitalisasi di Sumatera Utara ini masih jauh, sangat tertinggal, masih jauh, masih di luar dari harapan kita gitu. Tapi kita yakin akan bisa mengembangkan itu ke para UKM dengan harapan dapat bimbingan lagi untuk lebih dalam lagi memperkenalkan seperti Ibu Ritmo bilang tadi, memasyarakatkan digitalisasi ini di UKM itu sangatlah penting untuk menunjang produktivitas perdagangan mereka. Jadi harapannya kita mengharap mungkin media seperti Shopee Pay, ya kan, memberikan pelatihan kepada UMKM kita. Saya kira sangat diharapkan lah dari bantuan dari luar untuk membantu UMKM, terutama khususnya pengusaha kopi shop ini. Baik, kalau dari Ibu sendiri nih, apakah ada solusi digital yang sangat membantu UMKM kopi? Menurut Ibu itu seperti apa bentuknya? Misalnya bisa dalam bentuk platform digital yang sangat ideal, atau mungkin ada fitur atau sistem seperti apa yang cocok untuk UMKM skala kecil gitu, Bu? Terima kasih ya. Kalau menurut hemat pandangan saya, potensi jangka panjang kita dari tren digitalisasi ini sangat-sangat penting kita tingkatkan, dan sangat perlu kita share ke masyarakat, terutama pelaku UMKM. Kalau dikatakan UMKM itu usaha mikro ya namanya ya, Iya. berarti di bawah 50 juta ke bawah. Kalau UKM 100 juta ke bawah. Mohon maaf ketika salah Iya. pemikiran saya ini. Saya melihat bahwa kopi di Kota Medan ini dapat meningkatkan daya saing dan kualitas produk melalui transformasi digital. Kenapa? Karena transformasi digital ini ketika kita terapkan ke UMKM dengan mengangkat
hasil produk mereka, karena kami dari kopi berarti mengangkat harkat martabat dari kopi lokal itu sendiri, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat, sehingga melalui transformasi digital ini sangat-sangat urgen sekali. Jika hanya kekurangan kita di UMKM, kami itu di dana itu sangat berkekurangan. Jika diberikan dukungan atas dana, program digitalisasi yang akan menjadi prioritas kita, prioritas kami di Asosiasi Kopi Indonesia, maka pelatihan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis daripada pelaku UMKM ini akan sangat tertolong. Izin kepada Tania, kalau Tania nanti hadir di beberapa coffee shop yang bergabung di Asosiasi Kopi Indonesia, misalnya di coffee shop Pak Andre, ada lagi di Royal, ada lagi di Tanah Raja, ada lagi di NU, dan banyak sekali masih kami di sini. Memang mereka sudah mempergunakan banyak digital yang mengangkat bagaimana caranya supaya coffee shop mereka ramai dikunjungi, karena dari situlah kami hidup. Nah, dari hasil daripada penjualan itulah kami hidup. Tetapi masih banyak harapan kami ke depannya, potensi panjang ke depannya. Tren digitalisasi ini kami harapkan dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis kopi lokal kami. Bukan saya katakan kami ya, karena saya sering terenyuh ketika minum kopi. Kita di Sumatera Utara ini masih suka nongkrong di coffee shop yang tidak membawa kopi Sumatera Utara. Tidak mencintai kopi Sumatera Utara, lebih bangga misalnya dia duduk nongkrong yang menjual kopi di luar Sumatera Utara. Ini kita kan karena di Sumatera Utara ya, bukan di Indonesia ya. Walaupun Sumatera Utara bagian Indonesia, tetapi kecintaan kita ke Sumatera Utara ini, marilah kita minum kopi yang memang ditanam di tanah Sumatera Utara. Kopi Sipirok tidak kalah enaknya dengan kopi yang lain. Kopi Tapsel tidak kalah. Kopi Tapanuli Utara, kopi Sidikalang yang legend, itu sangat luar biasa. Jadi bagaimana caranya ini? Kami mohon kepada IMN. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin di satu pertanyaan untuk penutup ya, mungkin bisa dari Ibu atau dari Bapak. Jika misalnya Bapak dan Ibu bisa menyampaikan satu pesan nih kepada pemerintah atau mungkin lembaga terkait soal digitalisasi UMKM di UMKM kopi, apa yang kira-kira ingin Ibu dan Bapak sampaikan? Apa misalnya ada atau hal-hal lain yang mungkin tadi kita tanya tapi belum sempat kita bicarakan gitu, Bu? Mungkin harapan kita di sini adalah kepada terutama pemerintah, karena peran pemerintah itu sangat penting bagi kita. Ya, karena pemerintah, apalagi pemerintah daerah, yang sangat kita harapkan sekali perhatiannya dengan terutama pemerintah daerah penghasil kopi yang ada di 13 kabupaten. Sangat bisa dibilang masih kurang. Jadi kita harapkan maunya pemerintah daerah tersebut dapat memperhatikan petani-petani kopi kita sehingga produktivitasnya lebih baik, ya kan, dengan cara memberikan pelatihan, terutama juga di hilirnya di daerah, pelatihan di di coffee shop seperti barista maupun digitalisasi. Jadi dengan adanya digitalisasi ini di daerah-daerah pun semakin dikenal, kan? Penghasil kopi daerah, oh dari Lintong ada, dari Sidikalang ini produktivitasnya ini, gitu. Dengan ciri khasnya yang bagaimana, dengan adanya digitalisasi didukung oleh pemerintah daerah, diharapkan kopi-kopi lokal akan segera naik namanya. Kira itu. Baik. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita hari ini penuh banget dengan insight dan inspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin poin-poin yang bisa saya highlight dari pembicaraan kita tadi, mungkin untuk lebih membutuhkan peran anak muda dalam perkembangan digital untuk UMKM kopi sendiri, atau mungkin
para sobat MM yang punya bisnis coffee shop untuk lebih memerhatikan penggunaan bahan baku biji kopi dan diambil dari biji kopi di Sumatera sendiri gitu. Dan pastinya kualitas dari biji kopi lokal sendiri yang ditanam di tanah Sumatera tercinta ini nggak kalah jauh rasanya dibandingkan biji kopi yang dari luar Sumatera gitu. Dan mungkin untuk pelaku-pelaku UMKM kopi yang lainnya juga bisa mencontoh gimana strategi mereka nih untuk menghadapi kemajuan digitalisasi yang semakin berkembang, mulai tadi dari pasca pandemi, mulai dari mereka nggak mengerti gimana cara penggunaan marketplace, cara media sosial untuk memasarkan kopinya, untuk menjangkau pelanggan, baik pelanggan yang ada di kota maupun di dalam kota ataupun di hulu dan hilir gitu. Baik, jadi terima kasih banyak sebelumnya buat kedua narasumber kita dari Ibu Rikmo dan Bapak Andre dari tim ASKI Sumut yang sudah berbagi cerita dengan pengalaman yang luar biasa tentang literasi digital di industri kopi. Semoga obrolan ini bisa jadi pemantik semangat baru buat teman-teman UMKM, khususnya di sektor UMKM kopi, untuk terus bisa adaptif, kreatif, dan melek digital. Nah, saya Tania Bonita Lumbaraja, pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa di episode selanjutnya podcast IMM USU. From Insight to Impact, Academia meets Action. Stay curious and keep creating dampak positif. Salam kolaborasi.